Kemudian aku punya puasa dengan stem cell. Saya melakukan satu penelitian ketika saya mengerjakan pembuatan stem cell di dalam laboratorium. Saya mengkultur ataupun menanam sel tadi ya. Kemudian ada yang saya tanam dengan medianya itu dalam bentuk hipoglikemia, tidak diberi makan nih selnya, atau hipoksia, selnya diberikan kondisi oksigen yang kekurangan, lebih banyak karbon dioksidanya, ataupun dengan metode-metode yang lain. Dan ternyata dengan metode hipoglikemia dipuasakan ataupun hipoksia, kemudian diberikan oksigen yang kurang, itu growth factor yang muncul semakin banyak pada beberapa growth factor yang sangat bermanfaat buat tubuh kita. Jadi padahal growth factor ini fungsinya apa? Fungsinya untuk meremajakan kulit, menumbuhkan sel-sel yang baru, ya. Sehingga kenapa orang yang berpuasa ini cenderung lebih muda, awet muda, tidak cepat tua? Ya salah satu karena ini gitu. Karena growth factor yang muncul sangat banyak. Baik, assalamualaikum para pemirsa sekalian. Kembali kita menjawab pertanyaan yang lain. Ada dua pertanyaan yang nanti mungkin akan saya jawab sekaligus ya. Yang pertama, dokter, apakah saya penderita autoimun boleh melakukan intermittent fasting dan itu bermanfaat buat autoimun saya? Pertanyaan yang kedua dari yang lain, dokter, apakah stem cell bisa diaktifkan dengan berpuasa? Baik, ini pertanyaan yang saya kira bisa kita jawab sekaligus ya. Ya. Jadi secara umum bahwa puasa itu sangat baik buat kesehatan kita. Ini sudah dilakukan banyak sekali penelitian tentang ini gitu ya. Bahwa puasa ini tentu akan mengistirahatkan lambung kita ya, untuk dia beristirahat, untuk mengoptimalkan fungsinya. Puasa itu akan bisa mengurangi asupan makanan-makanan yang toksik kepada tubuh kita misalnya ya. Kemudian puasa itu akan bisa mengurangi kadar gula darah dan lain sebagainya. Dan satu lagi, bahwa puasa ini pun ternyata sangat efektif meningkatkan growth factor yang ada pada stem cell tubuh kita gitu. Ini yang perlu saya tekankan gitu ya. Sehingga kalau ditanyakan apakah boleh intermittent fasting pada autoimun, saya jawab boleh. Apakah bagus atau tidak? Nah, ini yang saya sampaikan tergantung beberapa kondisi gitu. Ada orang yang dengan puasa baik, ada orang yang dengan puasa tidak baik. Karena itu sangat individual sekali gitu ya. Karena sampai sekarang belum ada satupun rekomendasi yang sahih, yang valid, yang mengatakan bahwa puasa itu baik buat autoimun gitu. Tapi secara umum baik. Maka saya tetap menganjurkan puasa. Entah itu intermittent fasting, entah itu puasa yang sesungguhnya, puasa yang disunahkan di agama Islam misalnya, dengan Senin Kamis ataupun puasa Daud, saya kira itu sangat baik gitu. Silakan lakukan dan kemudian dirasakan. Jikalau tubuh kita semakin enak, maka teruskan. Tapi jikalau tubuh kita menjadi tidak enak, ya jangan diteruskan. Itu artinya kita harus selalu berkomunikasi dengan tubuh kita. Tubuh kita adalah dokter yang terbaik. Jadi tubuh kita bilang apa itu yang kita ikuti gitu ya. Maka puasa seperti itu. Jadi silahkan lakukan dan itu baik, dan seandainya tubuh menjadi semakin baik maka teruskan. Kemudian aku punya puasa dengan stem cell. Saya melakukan satu penelitian ketika saya mengerjakan pembuatan stem cell di dalam laboratorium. Saya mengkultur ataupun menanam sel tadi ya. Kemudian ada yang saya tanam dengan medianya itu dalam bentuk hipoglikemia, tidak diberi makan nih selnya, atau hipoksia, selnya diberikan kondisi oksigen yang kekurangan, lebih banyak karbon dioksidanya, ataupun dengan metode-metode yang lain. Dan ternyata dengan metode hipoglikemia dipuasakan ataupun hipoksia, kemudian diberikan oksigen yang kurang, itu growth factor yang muncul semakin banyak pada beberapa growth factor yang sangat bermanfaat buat tubuh kita gitu. Jadi padahal growth factor ini fungsinya apa? Fungsinya untuk meremajakan kulit, menumbuhkan sel-sel yang baru ya. Sehingga kenapa orang yang berpuasa ini cenderung lebih muda, awet muda, tidak cepat tua? Ya salah satu karena ini gitu. Karena growth factor yang muncul sangat banyak gitu. Maka apakah ada hubungan antara stem cell dengan puasa? Iya, saya katakan iya. Karena dengan berpuasa ini maka sel yang tumbuh adalah sel-sel yang sangat baik, yang dia menumbuhkan growth factor yang sangat bermanfaat buat tubuh kita gitu. Buat regenerasi kulit kita, regenerasi jaringan kita dan lain sebagainya.
Maka saya tetap sarankan berpuasa sangat baik buat pasien-pasien dengan autoimun gitu. Apapun autoimunnya, dan bahkan untuk orang-orang sehat pun juga sangat baik gitu. Dan ini pun juga dicontohkan oleh Nabi kita buat orang-orang yang Islam kan, lebih sering lapar dibandingkan dengan kenyangnya, itu sangat baik buat tubuh kita. Maka saya sarankan puasa, boleh intermittent fasting, ataupun kalau tidak diniatkan puasa seperti puasanya orang-orang Islam yang disunahkan. Tentu kecuali badan kita sehat, kita juga akan dapatkan pahala karena kita meniatkan puasa karena tuntunan Rasulullah SAW, tuntunan dalam agama gitu kan. Maka silakan. Kalau disuruh milih apakah intermittent fasting, apakah puasa yang sunnah, saya katakan ya lebih memilih puasa yang sunnah, yang disunahkan oleh agama. Karena tentu ini mendapatkan fadilahnya tidak hanya buat kesehatan kita, tapi juga buat kita dapatkan pahala yang cukup dari puasa kita itu.